You better love me again. You better love me again. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya ya? Semoga Anda semua kabar baik. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya teman-teman ya di channel YouTube Sabar GB. Dan kali ini saya akan membahas singkat tentang mahalnya biaya hidup penyandang disabilitas di negeri tercinta ini, di Indonesia ini ya teman-teman ya. Baik teman-teman, kita langsung saja ya. Sebenarnya biaya hidup penyandang disabilitas itu hampir 2 kali lebih mahal dari biaya hidup orang normal. Karena jelas biaya hidup penyandang disabilitas memerlukan beberapa biaya ekstra atau biaya tambahan untuk keperluan-keperluan yang mendukung aktivitasnya agar bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, hal ini terkadang atau bahkan sampai saat ini masih terabaikan oleh pemerintah sendiri, oleh masyarakat sekitar, dikarenakan memang penyandang disabilitas kadang-kadang juga memiliki rasa minder pasti ya, rasa malu, sehingga mereka seringkali sangat berkurang untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Dan hal ini menyebabkan kurangnya komunikasi antara masyarakat sekitar dan penyandang disabilitas tersebut teman-teman. Padahal hampir setiap tahunnya di negeri ini ya teman-teman, di Indonesia, penyandang disabilitas selalu bertambah jumlahnya teman-teman ya. Dan hal itu bisa disebabkan dari kecelakaan, bawaan lahir, atau bahkan penyakit. Dengan demikian teman-teman ya, penyandang disabilitas memerlukan ya, sesungguhnya memerlukan biaya ekstra yang lebih daripada orang normal biasa untuk menjalankan atau menjalani aktivitasnya sehari-hari teman-teman, seperti kebutuhan entah kursi roda atau tongkat atau krak ya, atau alat untuk penyandang disabilitas tunarungu ya teman-teman ya. Namun begitu, masih banyak penyandang disabilitas di negeri ini ya teman-teman yang lebih memilih untuk berdiam diri di rumah karena alasan infrastruktur dan transportasi yang belum semuanya mendukung di negeri ini ya teman-teman ya. Apalagi maaf kata di daerah-daerah yang agak terpencil atau agak terbelakang ya, dalam arti jauh dari kota besar. Karena di tempat tersebut sudah pasti infrastruktur belum mendukung aksesibelnya para penyandang disabilitas untuk beraktivitas sehari-hari teman-teman. Dan penyandang disabilitas sendiri pun seringkali ya merasa bahwa jika mereka beraktivitas atau keluar rumah, dia akan merasakan, wah nanti saya pasti akan merepotkan orang lain. Nah, di sini kita urai teman-teman ya, kita harus cari jalan keluarnya. Rasa ini sebenarnya harus dihilangkan karena memang penyandang disabilitas itu memerlukan pertolongan atau memerlukan bantuan terutama di lingkungan sekitarnya, sehingga akan terjalin ya, atau sehingga akan terjadi komunikasi yang lancar antara disabilitas dengan lingkungan sekitar dan akan sangat membantu para penyandang disabilitas untuk beraktivitas sebagaimana mestinya ya teman-teman. Kembali lagi ke biaya yang lebih mahal tadi ya teman-teman, saya sendiri sebagai penyandang disabilitas SCI sudah pasti saya memerlukan kursi roda untuk beraktivitas sehari-hari. Selain itu teman-teman, untuk menunjang aktivitas saya sehari-hari, saya memerlukan pampersnya pampers dewasa teman-teman. Terus ada juga teman-teman disabilitas yang sehari-hari juga memerlukan kateter, entah itu kateter tanam atau kateter yang pakai kondom untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Dan alat transportasi bagi kami penyandang disabilitas seringkali itu berpikir sendiri atau memikirkan bagaimana caranya agar bisa mengendarai atau naik motornya setelah dimodifikasi sedemikian rupa teman-teman ya, seperti sepeda motor roda 3 ya. Banyak teman-teman saya yang menggunakan sepeda motor roda 3 itu teman-teman, dan itu juga memerlukan biaya tambahan atau biaya ekstra. Setelah membeli sepeda motor
harus kita modifikasi lagi menjadi roda 3. Jelas ini biaya teman-teman. Modifikasi ini tidak cukup biaya murah dan cukup mahal teman-teman ya, agar bisa dikendarai oleh penyandang disabilitas, terutama penyandang disabilitas SCI teman-teman ya. Penyandang disabilitas SCI pun jika seperti saya belum mampu naik sepeda motor roda 3 teman-teman ya, nanti bisa jatuh teman-teman ya, karena keseimbangan saya atau di bagian pinggang saya belum kuat, sehingga mau tidak mau jika saya beraktivitas atau harus bepergian dari rumah, saya memerlukan alat transportasi roda 4. Roda 4 itu bukan kursi roda, tapi mobil ya teman-teman. Entah itu saya naik angkutan umum atau syukur-syukur memiliki mobil sendiri. Karena disabilitas SCI yang saya alami tergolong disabilitas yang level cukup tinggi teman-teman ya, karena saya mengalami cedera patah tulang leher. Tapi jika penyandang disabilitas SCI patah torakal atau lumbar gitu, kedua tangan masih kuat sehingga dia bahkan masih mampu mengendarai sepeda motor roda 3, dan syukur-syukur yang punya mobil sampai saat ini juga bisa mengendarai mobil meskipun juga dengan modifikasi mobilnya teman-teman ya. Ditambahi alat-alat sedemikian rupa agar memudahkan para penyandang disabilitas tersebut untuk mengendarai mobilnya. Nah, kalau saya apalagi belum mampu nyopir sendiri, otomatis juga dibantu disopirkan. Ini juga biaya yang mahal teman-teman ya. Belum lagi jika penyandang disabilitas tersebut mengalami tambahan luka, misalnya di kupitus, di pantat, waduh, perlu biaya tambahan ekstra lagi untuk beli kasa steril, beli salep, beli obat, dan periksa ke dokter. Semua itu butuh uang, butuh materi ya teman-teman. Apalagi jika berbarengan dengan pempes habis, nah itu bisa bikin kepala cenut-cenut teman-teman ya. Akan tetapi di sini saya tegaskan bahwa pembahasan ini bukan berarti saya untuk meminta bantuan atau meminta pertolongan kepada siapapun atau meminta dikasihani. Itu tidak teman-teman ya, karena bagi saya atau bagi kami penyandang disabilitas itu merupakan orang-orang yang terpilih oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidupnya yang rumit ini teman-teman. Gitu ya teman-teman, kira-kira ya. Sampai di sini dulu kira-kira pembahasan singkat ini tentang mahalnya biaya hidup disabilitas di negeri ini. Saya sampaikan, teman-teman tetap semangat ya, terutama para penyandang disabilitas semuanya, SCI, tunanetra, tunarungu, tunadaksa, tetap lanjutkan hidup ini seperti apa adanya, jangan menyerah. Jangan lupa kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun terkadang kita juga mengalami stres, panik, atau cemas untuk menghadapi kenyataan sehari-hari teman-teman ya. Baik teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel YouTube Sabar GB, saya tunggu subscribe-nya, like-nya, dan jika teman-teman ingin berkomentar silahkan langsung tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Baik teman-teman, kiranya sampai di sini dulu pembahasan singkat ini. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Salam sehat selalu. Sampai jumpa.